zaman sekarang ini ada CCTV, dikit-dikit ada yang mengawasi, mau telepon disadap, langsung bagus omongan. Padahal semua alat teknologi itu diciptakan oleh Allah sesungguhnya untuk melangkah lebih yakin kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mengikuti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji, puja utuh, lengkap, sempurna, tidak terbagi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit, bumi berikut segala isinya. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah yang memiliki dan mengurusnya setiap saat. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga selain izinnya, namun yang paling penting ridho kepada majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Semoga ilmunya berkah. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita ini? Boleh dijawab. Apakah Allah menyaksikan? Apakah Allah mengetahui segala yang terjadi? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang bisa dirahasiakan di sisi Allah? Adakah yang bisa lari dari kekuasaan Allah? Jawab. Apakah Allah tahu pikiran kita? Tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu persoalan kita? Apakah Allah tahu apa yang terbaik bagi kita? Masya Allah. Apakah setiap bicara didengar oleh Allah? Apakah mungkin Allah lupa dengan apa yang kita bicarakan? Yakin? Kalau keyakinan itu ada setiap saat, itulah derajat tertinggi sesudah Islam, iman, ihsan.
Islam itu, dengan Islam kita tahu kepada Allah, dengan iman kita percaya, dengan ihsan kita yakin. Di dalam Al-Quranul Karim yang paling sering disebut adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Seperti apakah orang yang ihsan? Dalam hadis sahih disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarok. Beribadah kepada Allah seakan kita bisa melihat Allah, seperti tadi itu begitu. Sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Jadi orang yang paling bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat adalah orang yang paling ihsan. Kita coba bagaimana supaya bisa ihsan. Asma Allah yang kita bahas kali ini Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Nanti kita coba bedakan ya. Di dalam surat Al-Buruj ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala-galanya. An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Dalam Al-Hajj ayat 17, innallaha ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala-galanya. Peperangan disaksikan. Semua pencurian disaksikan. Orang yang berpacaran disaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kemarin ada kabar menyedihkan, telah ditangkap seorang komisioner titik-titik. Saya tidak nyebut KPU ya. Astagfirullah. Titik-titik. Kalau kita mendengar kejadian seperti ini, yang kita ingat bukan pekerjaan KPK, tapi pekerjaan Allah. Allah mengetahui semua perbuatan yang paling rahasia sekalipun. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali Allah tahu. Tidak ada satupun maksiat sekecil apapun di tempat tersembunyi pun kecuali Allah menyaksikannya. Ini penting sekali kita yakini ya. Nanti ada hikmahnya disampaikan. Walaupun orang mengadakan rapat rahasia di tempat yang sangat rahasia sehingga tempat itu tidak diketahui siapapun, mereka rapat gelap sehingga tidak bisa melihat siapapun yang hadir, saking rahasianya. Bisik-bisik sampai tidak terdengar oleh yang dibisikinya. Coba ini. Kira-kira Allah tahu tidak? Yakin? Bagus. Benyamin Netanyahu, siapa yang Perdana Menteri Israel, rapat. Apakah Allah menyaksikan rapat mereka? Mumpung pertanyaannya mudah, jawab ya. Apakah Allah menyaksikan rapat mereka? Presiden Amerika siapa? Oh, Pak Trump itu ya. Mr. Trump
mengadakan rapat. Allah menyaksikan rapatnya. Maling, begal mengadakan rapat untuk maling. Tahukah Allah menyaksikan? Demikian yang sebenarnya terjadi. Ar-Raqib, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Al-Ahzab 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Apa bedanya menyaksikan dengan mengawasi? Begini, kurang lebih ilmu yang saya pahami dan didapatkan, kita semua disaksikan oleh Allah. Semua, segalanya. Sekecil apapun tidak ada yang luput dari disaksikan oleh Allah. Ar-Raqib itu Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Yang tersembunyi di lubuk hati. Allah tahu apa yang tersirat dalam pikiran. Yang halus, yang tersembunyi Ar-Raqib. Misal tentang mata, surat Ghafir kalau tidak salah ya, sebentar. Ya, surat Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah dia mengetahui khianatnya mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini sedang aman posisi duduk begini. Tapi ketika bubaran, mata melihat, hati juga beda. Maka jaga pandangan itu akan membuat terjaganya hati. Nonton film, iklan, mata melihat iklan, hati bisa beda itu. Hati-hati, hati-hati. Sudah punya suami, nonton iklan ganteng misalkan. Terus lihat suami, tidak bicara apa-apa, tapi Allah tahu apa yang dibisakan di dalam hati. Lihat ganteng, astagfirullahaladzim. Lihat suami sedang menganga. Allah tahu itu bisikan hati. Yang halal yang menganga daripada yang ditonton suami orang. Hati-hati ibu, bapak, apalagi lelaki. Jaga pandangan, lihat HP, lihat ada yang tidak boleh dilihat. Bersembunyi. Apakah Allah tahu kita bersembunyi? Tahu setiap apa yang digeser, kiri, kanan, atas, bawah. Tidak pernah sendirian. Selain kita lihat HP, malaikat juga lihat apa yang kita lihat dan mencatatnya. Dan Allah juga menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Dan satu lagi nih, Allah Maha tahu nafsu pikiran kotor yang ada di hati karena apa yang kita lihat. Itulah sesungguhnya yang harus kita miliki keyakinan itu. Sehingga kalau yakin Allah Asy-Syahid dan Ar-Raqib, baiknya itu bukan baik hanya lahiriah, tapi baik sampai lubuk hati yang paling dalam. Karena ada yang, maaf ya, sambil duduk begini, kita melihat orang yang di depan, itu hati bisa ngomong, ih kaos singletnya bolong, orang ini keteknya bau, terus hati itu bekerja. Dan Allah tahu persis. Surat Qaf berapa tuh? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini penting sekali bagi umat Islam, tidak hanya paham Islam, tapi juga harus mengamalkan, dan tidak cukup hanya amalan lahiriah, tapi harus sampai ke amalan hati. Karena Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa, karena rupa ini bikinan Allah, dan tidak melihat hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi inilah asyahid melihat amal, ar-raqib melihat hati. Begitu kurang lebih sederhananya. Lanjut. Kenapa jadi pada melongo begini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jadi ya sebelum menjawab dipikir dulu. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Bagus, tidak. Kenapa tidak sendirian? Ada Allah. Ada juga ciptaan Allah namanya malaikat. Itu tidak pernah sendiri. Ini ada syair. Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, maka janganlah engkau berkata, aku sendirian. Tapi katakanlah, aku selalu ada yang mengawasi. Hadirin, zaman sekarang ini ada CCTV. Benar? Orang masuk ke dalam lift, ada CCTV. Dikit-dikit ada yang mengawasi. Mau telepon, disadap, langsung bagus omongan. Padahal semua alat teknologi itu diciptakan oleh Allah sesungguhnya untuk melangkah lebih yakin kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, apa hikmahnya? Sulit berbuat maksiat. Nih, bagi yang belum nikah, kalau nanti telepon, Dek, boleh aku bicara kepadamu? Silakan. Ada siapa di situ? Ada Allah. Aduh, jangan langsung solehah dong, yang normal dulu saja. Mas, langsung saja bicaranya. Sebetulnya enggak Mas, enggak usah ribet-ribet ya. Setiap perkataan tuh didengar oleh Allah Mas, dicatat. Tidak usah ada rayuan-rayuan gombal. Apa maksudmu? Wah, kalau bicara begini saya jadi susah, batal deh saya melamarmu. Alhamdulillah, berarti Allah mengabulkan. Baru saja saya sholat istiqoroh. Ya Allah, sekiranya ini baik bagi dunia akhirat saya, mudahkan jodoh ini. Tapi kalau tidak baik, maka jangan ya Allah. Pas Mas nelpon langsung mau membatalkan, berarti terkabul doa saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, beres. Idealnya begitu. Tidak perlu banyak rayuan. Dan yang membulak-balik hati adalah Allah. Masih ingat cerita tentang tukang bunga? Hadirin, kalau masih, kalau enggak harus jelas. Kan? Ada yang ingat tidak? Ingat? Silakan saja diingat-ingat kalau gitu. Saya menceritakan ini bahwa kalau nanti mau punya jodoh, tidak usah dengan cara-cara yang tidak Allah sukai. Karena yang menentukan jodoh itu adalah Allah. Perlu saya ceritakan kembali,
Kalau perlu, kalau tidak, tidak. Al-Kisah, ini bukan hadis, bukan riwayat dari sahabat, cuma cerita. Ada orang yang membeli bunga untuk calon istrinya. Pak, beli bunga bukan setangkai, ya segitulah secukupnya. Waduh, untuk siapa dek? Ini untuk calon istri saya. Oh, romantis sekali ya. Ya begitulah, namanya juga ikhtiar. Kagum si bapak. Baru juga berapa langkah keluar, balik lagi. Beli deh pak, 1 paket lagi. Loh, ini untuk siapa lagi dek? Adiknya juga manis pak, jaga-jaga aja. Kalau enggak jadi dengan kakaknya, ya mudah-mudahan dengan adiknya untuk cadangan lah pak. Beli, mulai terpikir, ini anak serakah banget, kata tukang bunga. Tidak lama kemudian balik lagi. Loh balik, ya 1 lagi pak, ini untuk siapa? Itu kalau saya datang ibunya suka ngasih minum dan sebagainya. Manis juga pak, ya buat ibunya pak. Jengkel si tukang bunga, ini anak kurang ajar. Kakaknya, adiknya, ibunya, tapi tidak berani bicara. Udah laku bunganya. Datang, senang sekali calonnya. Adek ini, adeknya bahagia. Bu, ibunya juga ceria. Sedang ngobrol, bel bunyi. Bapak datang, bapak datang. Rupanya datang ayahnya. Tiba-tiba dia berdoa. Khusyuk sekali. Merunduk begini. Panjang sekali. Sampai si calon itu berbisik, Kang, ternyata saya baru tahu Akang ini orangnya religius sekali. Doanya lama dan khusyuk dari tadi. Saya juga baru tahu Neng, ternyata bapak kamu tukang kembang. Begitulah hadirin sekalian. Mengerti? Ini cerita dramatis. Tetapi bagi orang yang mengenal Allah tidak usah serumit itu. Boleh memberi hadiah, boleh. Tapi tidak usah rumit. Karena Allah menyaksikan segalanya. Sedang akhwat itu ciptaan Allah. Yang membulak-balik hatinya juga Allah. Saudara mau pinjem jaket teman, pinjem motor teman, rambut dipolas-poles. Enggak ngepek, kalau Allah batalkan, batal. Jelas? Kembalikan itu jaket. Kan biasanya kalau mau apel pinjam jaket. Demi kelihatan keren. Motor ganti-ganti. Padahal kerjanya di bengkel. Mau apa? Hadirin, yakinlah Allah menyaksikan segalanya. Pada waktu ada Ustadz Adi Hidayat. Menyambut beliau dengan kisah ini, mau didengarkan? Maaf hadirin, ini kisahnya sangat-sangat sederhana tapi berkaitan dengan keyakinan seorang ayah yang ingin mengajari anaknya ilmu yakin. Anak datang, Pak, saya mau dharma wisata, minta uang 70.000, ya nak. Besok sholat dulu jamaah ya, minta ke Allah. Besoknya sholat subuh jamaah, maghrib jamaah. Ya Allah, minta rezeki supaya besok bisa dharma wisata. Bapak saya nggak mau ngasih uang. Nggak usah begitu nak doanya ya. Minta ke Allah, jangan nyebut-nyebut Bapak.
Hari Jumat, berangkatnya di Sabtu, diberi oleh bapaknya, "Nina, uang." Alhamdulillah terkabul ya Allah. Dengerin nak, uang ini berikan kepada temanmu yang tidak punya ongkos. Saya mana Pak? Insya Allah nanti Allah nolong. Kasihkan saja. Bingung si anak. Ke sekolah, "Bu Guru, ada tidak yang tidak punya ongkos?" "Ada tuh murid yang itu." "Nah, kalau gitu ini buat bayar ongkos Dharma Wisata." "Loh kamu mana nak?" "Itu dia Bu Guru. Bapak saya cuma ngasih buat sedekah, tidak ngasih buat saya." Kata "Kalau gitu kamu gak bisa ikut nak." Kata bapak saya, pergi itu bukan kata bapak, bukan kata guru, tapi kalau Allah mau saya bisa pergi. Wah, kata guru tuh, "Ibu mah kurang ngerti nak." "Sama Bu, saya juga gak ngerti." Besoknya Sabtu, sholat subuh minta, "Ya Allah hari terakhir." Gak dikasih uang. "Nak, kenapa kamu gak ke sekolah?" "Kan saya belum bayar Pak." "Ya pergi saja ke sekolah. Allah melihat kamu doa, sholat berjamaah. Allah melihat engkau sedekah, iya kan?" "Iya Pak, tapi saya belum daftar." "Cobalah pergi saja, Allah pasti melihat semua yang engkau lakukan." Si ibunya bisik, "Atuh Pak, ongkosinlah." "Bu, Allah mengetahui niat saya, ingin anak ini yakin kepada Allah." Akhirnya pergi dandan ke masjid ya nak, sepanjang jalan istighfar. "Ya Pak," gak jelas si anak ini. Akhirnya berangkat, masuk musola, "Ya Allah, saya belum daftar, tapi disuruh ke masjid oleh bapak saya, tolong ya Allah." Baru juga begitu, bis sudah penuh, turun temennya KM. Ini anak ini namanya Adi. "Adi, kamu gak naik? Itu udah naik semua." Adi bahagia dicari. "Ayo naik." "Tapi saya belum bayar." "Oh belum bayar, ya udah deh, doain aja supaya kamu." Mobil pergi, bis, dan yang diongkosin juga dadah. "Adi, aduh, ya Allah." Kira-kira Allah menyaksikan tidak adegan ini hadirin? Jawab. Allah tahu nggak Adi remuk hatinya kan? Air mata mengalir kelihatan tidak oleh Allah. Jawab, ini sungguh-sungguh hadirin. Walaupun ini cerita, tapi dalam faktanya Allah lihat tidak semua itu. Ya Allah. Akhirnya Adi tadi musola, keluar dari musola, pakai sepatu. Tidak lama kemudian Adi udah siap-siap pulang. Oh, kata si bapaknya begini, istrinya pas nanya, "Gimana?" "Gini Mak, kalau si Adi tidak jadi berangkat, nah dia segera pulang. Kalau tidak pulang, berarti takdirnya dia berangkat." "Tenanglah Mak, Allah tahu niat saya, Allah juga tahu apa yang terjadi." Pas Adi mau keluar gerbang sekolah, tiba-tiba, maaf kalau nyebut merek ya, ada mobil Alphard hitam berhenti di depan sekolah. Pintu otomatis kebuka. "Adi!" Rupanya ada temannya turun. "Mana bisnya?" "Udah pergi." "Kamu kenapa enggak pergi?" "Ya saya kan belum daftar." "Jadi udah ketinggalan nih saya." "Udah ketinggalan, udah pergi." Bilang ke ibunya, "Mak, mobilnya bisnya udah pergi. Kita ketinggalan." "Ya sudah, tenang aja kita susul." "Itu kenapa temennya?"
Adi belum bayar, Ma. Atuh ajak nemenin kamu sini. Nah Adi, ayo naik sini. Nak, mau pergi kan? Ayo temenin ini anak saya. Akhirnya naiklah mobil Alphard hitam. Duduk, ya Allah. Pintu nutup sendiri, ya Allah. Nangis si Adi. Adi, kenapa kamu nangis? Kata temennya. Belum pernah ya naik Alphard gitu hadanya. Ini memang ceritanya begitu. Saya nangis, kata bapak saya benar. Yang nakdirkan pergi itu bukan punya ongkos, bukan kata guru, bukan kata bapak. Tapi kalau Allah mau terjadi. Orang lain naik bis desek-desek, saya naik mobil enak. Kata ibunya, kita berhenti dulu di rest area ya, beli dulu makanan. Beli makanan. Ada macam-macam lah, ada pizza, ada roti, ada jus, ada. Nunggu dulu ya adik, beres belanja. Nina mau apa kasih? Nangis lagi si Adi. Lihat makanan banyak. Adi kenapa kamu nangis melulu? Kata temannya. Ya yang naik bis mah hanya kebagian roti. Satu dengan air. Saya mah pizza segala macam. Pendek kata kesusut jalan. Nah di rumah nunggu tuh. Nah kalau tidak berangkat insya Allah. Kalau si Adi tidak pulang insya Allah berangkat. Ba'da Isya katanya. Klingrong, assalamualaikum abah. Nah Adi waduh meluk. Nangis lagi si Adi. Abah benar janji Allah teh benar. Allah teh tidak nyia-nyiakan kebaikan. Adi nangis, bapak nangis, ibu nangis. Merasakan janji jaminan Allah. Tidak banyak di rumah kita yang bermujahadah seperti ini, benar? Kita jarang berlatih untuk yakin dengan janji dan jaminan Allah. Harusnya ini yang kita lakukan. Karena ilmu tidak cukup. Tahu ilmu berenang, tidak pernah berlatih berenang, dia tetap tidak akan bisa berenang. Belajar mengenal Allah, tapi tidak bermujahadah, melepaskan hati dari selain Allah. Susah, walaupun ilmunya banyak. Salah satu hikmah dari asyahid, waqafa billahi syahida. Mulai sekarang kita harus yakin, ada orang, tidak ada orang, sama. Allah ada. Kalau ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat. Ada orang taat, tidak ada orang maksiat. Ciri-ciri itu kita tidak yakin ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Allah asyahid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi orang lihat, orang tidak lihat sama. Karena yang penting yakin Allah maha melihat. Kalau ada orang dilihat jadi rajin, orang tidak lihat jadi tidak rajin, ciri-ciri. Bukan karena Allah, karena orang. Puji, caci, ember jatuh, sama. Kalau kita gembira, semangat karena dipuji, tidak semangat karena tidak ada yang muji,
patah semangat karena dicaci berarti karena mulut orang. Bagi yang bertauhid harusnya puji, caci, ember jatuh sama, hanya getaran udara yang merambat ke telinga kita. Ini target kita ya. Memang dipuji menyenangkan. Coba kalau dipuji orang, apa efeknya? Tes aja. Semua yang hadir muji ke saya. Enggak ada apa-apanya. Yang bahaya tuh saya termakan oleh pujian. Semua yang hadir sekarang menghina. Tidak ada apa-apanya juga. Karena Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut orang. Gini hadirin. Oh, itu si bapak awet muda, jadi awet tidak? Jadi awet tidak? Tetap meotan. Tidak ada apa-apanya. Omongan orang itu hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Cuman itu. Sedangkan nikmat, karunia Allah yang menggenggam. Jadi capek kita kalau pengen dipuji orang tuh. Tidak ada habisnya gelisah, resah, kecewa, sakit hati kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk. Tapi kalau sibuk dengan penilaian Allah, ya sudah, ada orang, tidak ada orang, Allah ada, kita jaga diri. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu, benar? Dan puji caci itu tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah mau memberi kepada kita, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, pasti terjadi. Ayo rekan-rekan sekalian, mulai sekarang kalau berbuat sesuatu waqafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Apakah perlu diposting? Ya pikir-pikir dulu. Kalau ngotorin hati jangan, tapi kalau mudah-mudahan bisa jadi dakwah, mudah-mudahan jadi amal. Tapi kalau kira-kira gini, kalau kita posting terus kebaikan kita, kira-kira orang bakal ngikuti kebaikan kita atau tidak? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan? Kita berbuat baik, diposting, orang bisa niru tidak kebaikan kita? Belum tentu. Orang berbuat baik itu karena Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tahu kita ria dan pasti tahu, tinggal dibalikan saja hati orang tidak mau mengamalkan, hilanglah amal kita. Makanya harus mikir kalau mau posting tuh ya. Apa yang saya cari nih? Misalkan jam 3 bangun, posting, bangun. Sahabatku sekalian, inilah saat mustajab. Benar gitu ngebangunin orang? Atau mau pengumuman bahwa saya sudah bangun? Dan Allah tahu itu isi hati kita. Yang baca juga jadi enek. Maneh posting. Belum tentu orang jadi bangun. Karena Allah tahu niat kita bukan membangunkan orang, tapi niat kita pamer bahwa kita sudah bangun. Itu tidak bisa disembunyikan ke Allah niat itu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah jadi amal? Jawab atuh hadirin. Belum tentu. Mulut bunyi, Allah tahu dia mengumandangkan. Pikiran ingat ke Allah, belum tentu. Tergetar ini orang-orang nih. Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Lembut nih, menusuk hati, begitu. Mulut nyebut Allah, hati tidak ke Allah sama sekali. Itu bayangkan, dosa itu. Apalagi ada calon mertua, hayya 'alas shalah, aduh itu. Ngejual azan demi memikat. Langsung itu si calon mertua teh enek, dah Allah yang ngebulak-balik hati. Ngimamin, apa imam bisa langsung selamat dengan ngimaminnya, berat hadirin. Yang agak ringan tuh duhur dan asar saja. Mohon safnya dirapatkan. Kenapa suara jadi agem gitu? Biasanya enggak, supaya kelihatan wibawa. Allahu Akbar. Mulut menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikiran tidak, yang diingat, oh agem nih wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diingat itunya. Makhraj bagus nih, haknya bersih. Jadi tahsin. Tidak ingat dia lagi mimpin sholat, tidak ingat Allah lagi menatap dia. Asyahid, tidak ingat ar-raqib, Allah tahu pikiran dan hatinya. Itu bisa jadi ngimamin tuh dosa. Fawailul lil musallin. Kadang baca Quran yang panjang, tapi niatnya ingin dianggap hafalannya panjang. Kadang dibaca surat yang jarang dihafal orang, supaya kalau salah enggak ketahuan. Berat ngimamin. Kadang ruku dilama-lamain. Udah cukup nih ya, agak lama. Udah cukup lah ya. Sami Allahu liman hamidah. Kadang sujud dilama-lamakan. Kadang doa disedih-sedihkan. Tapi tujuannya untuk diketahui orang, oh ini imam khusyuk, sedih. Allah Maha tahu. Makanya lempeng lurus tidak perlu kita dianggap ahli hafalan hebat, tidak perlu kita ingin dianggap nafasnya panjang, suaranya merdu. Yang perlu tuh ya cuma satu, asyahid, ar-raqib, Allah yang maha menyaksikan dan maha tahu isi hati, ridho kepada sholat kita. Sederhana kan? Halo? Nah begitulah. Apakah ceramah gini pasti jadi pahala? Undangan dari Istana Negara. Dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, bersama seluruh jajaran menteri dan tokoh-tokoh nasional. Apa bedanya dengan ceramah di Astana Anyar? Di Musola Al-Ikhlas, pembangunan musola. Kalau merasa bangga di istana, kemudian diposting kemana-mana, apa maksudnya? Kenapa waktu ceramah di Musola Al-Ikhlas berat datangnya? Padahal di istana Allah yang menilai, di musola Kampung Cikemeh juga Allah yang menilai. Betul? Hei, betul tidak? Emang yang ngasih pahalanya siapa? Allah. Kadang-kadang kita merasa terhormat dengan di lingkungan seperti itu. Padahal belum tentu bernilai di sisi Allah. Riaknya, ujubnya. Makanya tidak mudah ceramah seperti ini. Kalau ngomong sih mudah. Tapi niat yang lurus dari setiap perkataan tidak mudah. Mengamalkan apa yang dikatakan tidak mudah. Ini jamaah relatif banyak yang hadir. Ini bisa ngotorin hati juga ini. Merasa. Padahal Bapak Ibu kesini datang
Bukan karena seseorang, karena Allah saja menghendaki hadir. Konser juga ada yang lebih banyak datangnya. Betul? Makanya tidak boleh merasa gimana. Ini ceramah begini ya, penyakitnya tuh satu, merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih tinggi dari jamaah. Saya juga sekarang merasa lebih tinggi nih karena pakai panggung ya. Maaf. Tapi kadang memperlihatkan keluasan wawasan. Kadang seperti dia sudah mengamalkan tahajud, hadirin. Nikmat tahajud tuh, nikmat. Padahal dia enggak nikmat. Malah enggak tahajud lagi. Tapi dengan cerita seperti itu ingin dianggap orang sudah ahli tahajud. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Padahal dia sendiri belum merasakan. Tapi dia cerita seakan-akan dia sudah. Ini jadi acting di dalam ceramah itu. Dan Allah tahu acting kita. Karena dia Ar-Raqib. Maha tahu semua yang terlintas di dalam hati. Kadang pamer ilmu, kadang pamer hafalan, kadang pamer pengalaman, kadang pamer suara, kadang pamer dirinya sendiri, pamer keluarganya. Dan biasanya kalau orang sudah menyebut diri, maaf ya, tidak boleh suudon ke orang. Kalau kita sudah menyebut-nyebut diri, penyakitnya adalah di-upgrade. Pakai bohong. Nyebut tentang pengalaman, bagusin. Nyebut tentang harta, dibanyakin. Yang jarang di-upgrade itu adalah berat badan dan umur. Hati-hati. Kalau udah mulai bicara, membicarakan tentang diri, pengalaman, organisasi, keluarga, anak, orang tua, kecenderungannya ditambah-tambah dan Allah tahu ini termasuk dusta, ya. Hadirin, mudah-mudahan dengan mempelajari Asy-Syahid dan Ar-Raqib, kita menjadi puas, cukuplah Allah sebagai penilai amal kita. Dan dimanapun kita berada, tidak pernah merasa sendiri. Di kamar, tidak sendiri. Allah melihat apa yang kita lakukan di kamar. Di kamar mandi juga tidak pernah sendiri. Allah melihat. Kalau saudara buka HP nanti, ingat ya, ingat. Yang lagi lihat HP itu bukan cuman kita. Malaikat juga pada ngeliatin yang dibuka. Juga Allah Maha menyaksikan apa yang dibuka. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau saudara sedang berbuat maksiat, ketahuilah bahwa maksiat ini disaksikan oleh Allah. Catatannya tidak akan dilupakan oleh Allah. Dan ada lagi satu lagi, jangan pernah kita ingin diperlakukan spesial oleh orang lain. Karena sebetulnya kita ini dihormati orang, Asy-Syahid, Ar-Raqib masih menutupi apa yang dia saksikan dan dia ketahui. Benar? Pak, ada bapak-bapakkah ini? Pak, bapak. Kenapa bapak-bapak dihargai istrinya? Jawab. Karena istri bapak tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Bu, kenapa suami mau menikahi ibu dulu? Karena cinta? Bukan. Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan ibu. Nah kalau dibuka mah gak mau. Benar Bu? Jadi kenapa kepilih jadi kepala daerah? Syariatnya karena ditutupin aibnya. Maka kalau kita yakin Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya, jangan ngarap-ngarap orang memperlakukan spesial kepada kita. Jangan merasa penting, merasa saya ini orang yang spesial, orang terkenal, orang apalah berpangkat, berjabatan. Jangan, karena kalau Allah buka aib kita, hilang penghormatan itu. Benar?
Mana yang bahaya? Terbukanya aib atau tidak diampuni dosa? Aduh, ini telat wae jawabannya. Hei, kaum muslimin, lelaki, ikhwan, mana yang bahaya bagi kita? Terbukanya aib atau tidak diampuni aib kita oleh Allah? Ibu-ibu, mana yang bahaya? Terbuka aib atau tidak diampuni aib kita? Yang sering kita takuti justru takut terbukanya aib. Gini ya, Allah teh udah tahu kalau aib kita dibuka tuh ngejongkeng luar biasa diri kita. Allah sudah mengerti sekali, Dia maha bijaksana. Justru mumpung ditutup oleh Allah, kita tobat. Jangan sibuk takut dibuka ke makhluk, tapi sibuklah takut tidak diampuni oleh Allah. Kalaupun misalkan aib kita kebuka, pasti dikit. Dan Allah juga mengerti remuknya diri kita kalau dibuka semua. Dan kalau kita dibuka aib, tinggal tobat. Kalau salah ke orang, minta maaf dengan tulus, sambil minta ampun ke Allah sungguh-sungguh. Ya itulah yang kita lakukan. Ada kalanya Allah membuka aib kita sedikit, kesalahan kita adalah jalan supaya kita bisa tobat. Karena kalau nggak dibuka, kadang-kadang kita tidak tobat. Nah, mumpung ditutup. Coba saya ingin tanya, yang tidak punya dosa, coba acungkan tangan. Ada tidak? Tidak ada ya? Yang sedikit dosanya boleh ngacung? Nggak apa-apa, ngaku aja kalau merasa sedikit. Yang sedang ada? Lihat kiri kanan. Jujur, acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Yang merasa banyak aib. Tuh, aduh. Segitu banyaknya. Mendingan sibuk, fokus, minta ampun ke Allah. Karena Allah nutupi, benar? Bu, kalau ada orang menghina, si ibu itu tuh banyak omong, si banyak omong. Sabar atau syukur? Bu, kalau dihina orang disebut si ibu banyak omong, sabar atau syukur? Sabur. Aneh. Dua-duanya, ya sabar, ya syukur. Tapi banyaknya banyak sabar atau banyak syukur? Banyak syukur. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak koreng, banyak daki. Orang yang menghina kita dikit saja taunya, selebihnya Allah tutupi. Benarkah? Makanya jangan suka membuka aib orang lain. Karena membuka aib orang lain sama dengan meminta kepada Allah membuka aib kita. Tutupi aib orang lain sebagaimana kita menutupi aib kita. Masya Allah. Nah, asyahid ar-raqib. Allah maha menyaksikan dan Allah maha mengawasi segala lintasan hati. Kalau kita sakit, Allah tahu tidak? Jawab. Bagaimana Allah tahu kita sakit? Tubuh ini ciptaan Allah. Tubuh ini milik Allah. Tubuh ini dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun penyakit yang bisa menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah.
Sakit sekali. Allah tahu kita sakit sekali. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak diketahui Allah dari sakitnya kita? Biaya pengobatan Allah tahu yang benar. Tuh, begitu harusnya ya. Jadi ya alhamdulillah subhanallah. Saya diuji ini sedikit di ujung kuku ini sakit. Nggak tahu gimana, mungkin ada yang masuk. Masya Allah hadirin. Subhanallah ya. Sakitnya aduh. Sampai salaman juga begini. Melindungi jempol. Pegang gelas sakit. Sikat gigi juga sakit. Dengan jempol ini sakit. Megang sakit. Naik sepeda sakit. Hanya setitik di ujung kuku. Kira-kira ini kebetulan atau terjadi dengan izin Allah? Jawab, ada maksudnya tidak Allah? Satu, ingat dosa. Dosa apa terunjukin? Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin agak jarang buka Quran. Biasanya kan telunjuk pakai Quran ya. Telunjuk jempol begini. Oh iya. Mungkin kurang evaluasi dan benar. Atau mungkin HP pakai jempol kan. Ini astagfirullah. Makin lama makin sakit, astagfirullah, ampun ya Allah, ini harus digimanain. Dilihat gak kelihatan, sesudah mulai sakit, panas dan cenut-cenutan, minta ampun habis sholat maghrib baru diilhamkan oleh Allah. Coba telepon dokter. Kebetulan ada santri senior sudah jadi dokter. Dok, jempol saya begini. Potret. Oh, ini namanya sakit ini. Insya Allah saya kirim resepnya. Kirim resepnya. Allah yang menggerakkan hadirin. Tidak boleh nggak ingat ke Allah. Karena Allah yang menguasai. Alhamdulillah beli obat, dimakan. Ya sudah berkurang banyak nyaut-nyautnya ya. Dan tidak boleh lupa hilangnya sakit juga dengan izin Allah, bukan karena obat. Tidak, ini obat paten nih, baru juga dibeli udah hilang sakitnya. Mustahil. Itu dokter luar biasa, saya berobat ke dia jadi sembuh. Tidak boleh. Yang menyembuhkan Allah, syariatnya lewat dokter, syariatnya lewat obat. Jadi Allah lagi, Allah lagi. Itulah diantaranya. Kalau kita yakin ke Allah, tidak pernah lepas hati ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau mendengar berita telah ditangkap yang tadi itu, saya nggak mau nyebut komisioner KPU ya, yang tadi itu, ini ilmu tauhid nih, kita baca itu, hati kemana nih? Langsung harus ingat Allah yang melihat semua kejadian, Allah yang membuka, Allah yang menetapkan. Hikmahnya apa? Sadar bahwa kita pun kalau Allah mau buka bisa terbuka. Hikmahnya memperbanyak tobat, menjauhi maksiat. Telah terjadi banjir, di berita kurang nyebut Allahnya. Hanya banjir, hujan, tanggul, Allahnya tidak disebut. Harusnya yang lebih banyak disebut Allah. Nah, hujan turun itu bukan karena air menguap, tapi air diperintahkan Allah menguap, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, di tempat yang ditetapkan Allah, maka diturunkan dalam bentuk hujan, dalam jumlah yang ditetapkan oleh Allah, dan setiap tetesan air pasti bertasbih kepada Allah. Gitu.
Jadi Allah lagi. Karena memang begitu. Terima kasih hadirin sekalian. Cukup? Belum gimana? Lah saya kan yang ceramah. Rumah kuring weh. Jadi kalau sholat ya, sing yakin. Ini Allah maha melihat, saya sholat. Asyahid, Allah mengetahui isi hati saya. Ar-Raqib, pikiran saya. Allahu Akbar. Sing yakin, Allah lagi mengawasi kita. Itu lebih mudah untuk khusyuk. Di mana-mana gitu. Sedang jalan, sedang naik motor, di rumah, bersama keluarga. Kalau sedang ngobrol, sing yakin bahwa ngobrol tuh bukan berdua. Ada yang ketiganya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilatih terus menerus. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah tahu isi hatiku, Allah tahu apa yang kupikirkan. Terus begitu. Insya Allah, fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Akan lebih terpelihara. Terima kasih hadirin, cukup. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain, ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu yang orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bismillah. Ada yang nanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, saya mau tanya kalau misalnya kita sudah buat istiqoroh. Ibu dari mana? Malaysia? Melayu? Nama saya Cut dari Jakarta. Oh, ya silakan. Bagaimana kalau seseorang udah buat istiqoroh? Ini pertanyaan yang bertumpuk-tumpuk dari beberapa orang saya gabung. Dia udah buat istiqoroh, tapi kata Allah mungkin melalui mimpi atau melalui tanda. Bagaimana kita orang awam, kita bukannya seperti ajim atau ulama-ulama ilmu. Bagaimana mengetahui itu tanda Allah? Satu, bagaimana kita mengambil tanda-tanda itu gitu. Saya mohon untuk penjelasan. Ataukah kita buat istiqoroh lagi? Nah gitu. Untuk menentukan sesuatu yang sangat urgent, sangat penting gitu. Boleh dua pertanyaannya. Sabar ya Bu ya. Tiap saya mau bicara, Ibu bicara lagi. Saya jadi cemas. Begini ya, ini tidak termasuk pertanyaan, tapi saya menyimak. Kata Allah, sepengetahuan saya begini, Allah itu berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Nah, Maaf. kalau kata kita itu manusia ya. Saya suka agak berat kalau mendengar kata Allah. Aduh, karena kata orang. Allah berfirman. Nah, itu mungkin begitu ya. Kata Rasulullah itu tidak salah, tapi rasanya untuk Rasulullah tuh yang tepat adalah sabda Rasulullah. Kalau kata Aagim, nah itu ngepas ya. Pertanyaannya apa tadi Bu? Bagaimana mengetahui tanda-tanda Hasil daripada istiqoroh? Baik, jadi gini ya hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala tuh tahu persis keadaan tiap hambanya. Allah tahu tingkat ilmu kita, Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu tingkat keimanan kita. Allah sangat tahu kita paham atau tidak terhadap agama ini. Jadi pengetahuan Allah tentang diri kita lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Jadi kalau Allah mau memberikan pemahaman kepada hambanya, pasti Allah sudah ngukur ini hamba ini. Allah melihat ibu istiqoroh, Allah saksikan. Allah juga tahu kita tidak khusyuk. Tapi Allah tuh menghargai
sekecil apapun kebaikan yang dilakukan hambanya. Misalkan lagi galau, sedih, bingung. Ada yang sibuk mikir, tapi ada yang wudhu. Misal ada kejadian yang nyesek sekali. Aduh ya Allah. Dipikir sedih, wudhu. Allah lah tahu dia berwudhu. Dia gelar sajadah, Allah tahu dia menggelar sajadah. Allahu Akbar, sambil nangis, pikiran kesana sini. Tapi Allah menyaksikan ini hamba benar-benar berusaha patuh. Walaupun dibalik segala keterbatasannya. Nanti Bu, hasilnya tuh lebih ke pengaturan. Diatur oleh Allah sedemikian rupa jadi sampai nanti kepada yang terbaik tuh. Apakah harus lewat mimpi? Enggak, dulu santri ada istiqoroh minta jodoh. Yakin dia jodoh saya. Tahu dari mana? Semalam saya mimpi. Mimpi apa? Saya lihat dia lagi mandi. Mustahil. Informasi dari Allah seperti itu. Dia aja yang ngeres ya. Dan benar tidak jodoh sama sekali. Apakah harus selalu lewat mimpi? Tidak harus. Yang kalau kita istiqorohnya bagus, istiqoroh itu tidak harus dalam dua pilihan hadirin. Satu pilihan juga istiqoroh. Jadi atau tidak gitu. Bukan milih yang mana nih, si ini atau si fulana ini. Dua-duanya gak ada yang mau sama saya. Jadi yang mana saya harus istiqorohin. Atau emang bukan istiqoroh. Nah itulah Bu yang saya pahami, Allah tuh sudah mengerti kita tuh. Nanti mungkin lewat informasi, lewat keadaan yang tanpa kita sadari mengarah semuanya kepada apa yang terbaik menurut Allah. Ya. Yang kedua boleh? Ya bolehlah. Boleh. Alhamdulillah. Bolehkah kalau saya sholat, kalau saya sholat sunnah, terutama tahajud, bolehkah saya pegang mushaf dalam sholat? Pegang? Membaca. Mushaf? Ya. Ya yang saya dapat. Tapi sunnah, bukan yang sholat wajib. Dalam sholat sunnah sendiri, boleh. Giliran saya ya. Ya, makasih. Ya, saya tuh tidak boleh memotong perkataan orang lain. Makanya beri saya kesempatan. Bagaimana sholat sunnah memegang mushaf? Sepengetahuan saya dari belajar, ada ulama yang membolehkan, ada juga yang sebaiknya tidak. Tapi saya ikut kepada yang membolehkan. Ya begitu. Kalau ada perbedaan pendapat dalam khilaf ya, kuncinya adalah belajar. Jangan sampai mengambil keputusan apalagi menilai orang lain tanpa ilmu. Kenapa kunut? Kenapa tidak kunut? Pelajari saja dua-duanya. Ambil yang paling kita yakini, hormati pilihan orang lain. Dah, segitu aja Bu. Ya. Silakan kawan-kawan bersedekah. Ada manfaatnya pertemuan ini? Ya. Nah ini tes bersedekah tuh ya. Kalau keluar 120.000. Kira-kira yang mana yang mau disedekahkan? Dua-duanya luar biasa karena di dompet. Silakan bersedekah. Sambil satu penelepon terakhir ya, Dek. Bertanya? Boleh ke nah. Ya, makasih atas kesempatannya Ustadz. Ini pertanyaan dari teman saya juga. Seperti yang Ataji bilang bahwa Allah itu tahu batas kemampuannya manusia bahkan intelektual. Teman saya nanya, kenapa kalau ada orang yang dicoba kok bunuh diri Ustadz? Maksudnya gimana? Kan ada teman saya kena eksiden Ustadz. Kepotong kakinya. Terus dia tanya sama saya. Dia bilang, kenapa kalau ada orang yang dicoba itu, terus umpamanya putuslah sama pacarnya atau cerai dengan suami istri, terus bunuh diri. Itu Ustaz. Kenapa bisa bunuh diri?
Ustaz? Karena dia membunuh dirinya Nah, kan sendiri. istilah Ustaz kan gini, kan Allah tahu batas kemampuannya seseorang itu. Ya. Kenapa kok bunuh diri Ustaz kalau memang Allah sudah tahu batas kemampuan keimanannya dia? Lah, gini deh ya, ya. Jangan bikin saya emosi ya, tenang. Ulangan SD, kelasnya sama, pelajarannya sama, kenapa ada yang tidak lulus? Ujiannya sama, karena dia salah menyikapinya. Jadi semua masalah yang menimpa kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik dalam perintah maupun dalam keadaan apapun. Karena Allah mustahil berbuat zolim. Zolim itu lawannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kapasitas SD segini, dikasih soal SMA, zolim. Kita diuji, tapi salah menyikapinya, itu yang membuat kita celaka. Mau sabar atau tidak, ridho atau tidak, gitu. Jadi orang putus asa itu bukan karena masalahnya, tapi karena salah menyikapi masalah. Iya kan? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Monyet lo. Disebut monyet. Kita monyet bukan? Atau tinggal jawab, bukan. Assalamualaikum. Selesai. Tapi kan banyak yang saya salah, monyet apa kunyuk gitu. Jadi salah jawaban, maka berantem. Supaya ganjil, satu penelepon terakhir silakan. Ya Bu, ini dari mana aja yang hadirin? Ada yang dari jauh? Ya Bu silakan, tolong panitia. Ada yang bisa bantu? Mikrofonnya ada? Alhamdulillah. Ibu, ngacungnya agak lebih tinggi Bu. Terima kasih. Hadirin, pengajian kita ini sudah berusia dari tahun 99 sampai sekarang berapa tahun? 21 tahun ya. Ada yang dulu kesini SMA, sekarang sudah punya anak. Masya Allah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, mau cerita boleh nggak? Tergantung Bu, cerita apa, horor atau apa. Kalau cerita pribadi jangan, nanti orang jadi pada tahu ya. Maksudnya apakah saya sama suami saya melakukan ke anak tuh benar apa enggak tuh? Maksudnya pertama tuh kan anak saya yang putra itu dia sukanya game gitu ya. Hah? Iya, suka main game gitu. Men. Iya, main game tuh kadang kelewatan. Kata saya tuh abang udah jangan main game terus. Terus dianya terus ngelawan, kayak terus main. Terus kan dia sekolahnya di SDIT ya. SDIT. Ya ini SD. Iya. Saya bantu ya Bu, ada seorang anak yang suka main Game. game, bukan game ya, beda. Lalu anak ini SD, kelas Iya, berapa? SD kelas 6. Kelas 6. Iya. Lalu Pas suatu ketika ya, iya pas malam Senin kan kalau di SDIT tiap malam Senin tuh kan suka saum ya. Pas itu dia sorenya main, terus abang jangan, terus dia tuh terus main, terus
pas dibangunin sahur dia main lagi. Terus aku tuh jadi kayak marah tuh. Terus aku ambil si itu teh sampai pagi, sampai subuh juga dia kayak leha-leha tuh gara-gara main game gitu. Terus saking aku gemes itu gimana ya? Aku teh siapa, ibunya? Iya. Terus aku ambil gitu. Jangan. Pokoknya dari sekarang kamu jangan main HP seterusnya gitu. Saking marahnya. Dia nangis kan sama aku sama ibu saya tuh Ya, katanya oleh ibu saya ya. suruh masuk pesantren. Abis ini kan kelas 6 ya. Terus aku nggak mau pesantren gitu dia ngancamnya. Sampai menangis karena diambil HP sama Aku. iya. Pas gitu pas diambil itu dia nangis, sekolah juga nangis. Aku khawatir ya. Ibu saya Pas khawatir tuh ya. nge-WA ke wali kelasnya. Wali kelasnya alhamdulillah Pak Guru ya, bukan Ibu Guru. Ya, Pak tolong di itu ya nasihatin. Anak aku ya. Ya, pas dia nasihatin katanya nggak mau pesantren, dia ngancamnya ke aku. Iya gitu. Pak, iya ntar. Pas gitu ama itu tuh dinasihatin ya sama wali itu. kelas. Oh, iya. Sama wali kelas. Terus dia mau katanya iya pesantren. Pas gitu Panjang nih ya Bu ya. Terus HP-nya di mana sekarang? terus dia mau sama wali kelasnya katanya seminggu cuman 2 jam Sabtu dan Minggu dia mengikutin. Terus gitu dia kan nggak mau pesantren, kali dia mau pesantren. Pas gitu dia mau, abang kan daftar ya ke pesantren di Kuningan, kan saya orang Kuningan ya, yang dekat. Oke, tenang ya. Kita udah melanglang buana pikiran kita tuh. Jadi kesimpulan aja Bu, gimana? Ya. Ujungnya gimana? Udah ke ya. Kuningan, Enggak, udah maksudnya- ke wali kelas, ya Pak. Iya, pas gitu teh, ya udah les segala macam, abang harus dapet ke pesantren itu. Pas gitu, udah Gitu. gitu kan udah tes. Pas giliran tes teh, nggak dapet. Nggak dapat apa? HP. Maksudnya ke pesantrennya nggak dapet, kan Terus? disuruh ke pesantren nggak dapet. Pas itunya teh, pas abis tes, pas hari tanggal 30 ya, 30 Iya, hari kemarin. Senin Bu, hari Senin ya. Ibu Iya, hari tolong. Senin tanggal 30 kelulusan ya. Ujian keimanan, tenang hadirin. Sabar ya, sabar. Ibu, Pas jadi intinya apa Bu? oh ya. Ini karena jadi perjalanannya panjang sekali ya. Intinya apa? Iya, maksudnya saya dan suami saya yang kan pesantren terus Nggak keterima ya. keterima, Jadi ya. mulai lagi dong ceritanya. Iya. Bu, goalnya bulat ya Bu. Jadi intinya apa yang mau Ibu tanyakan teh? Kan abangnya tuh pas mau pas mau itu dia cerita cenah Ini ada abangnya nambah lagi ya. enggak maksudnya Ibu ya saya ngerti. Tenang Ibu, tenang. ya kan dianya bilang katanya mama kalau dapat di pesantren aku mau puasa 2 hari katanya najar Iya. si anak itu anakku tuh pas gitu tuh Nggak kan nggak keterima. dapet pas Iya. nggak dapet tuh dia pas paginya nggak dapet tuh dia menangis terus menangis teh itu karena nggak dapet tuh. Iya. Kok mama nggak dapet katanya gitu. Iya. Mungkin ini kehendak Allah yang terbaik Amin, maksudnya. amin ya. Maksudnya apa saya dan suami saya salah gitu maksudnya ke pesantren itu terus nggak dapet. Ya Bu, saya mungkin yang ini lambat mencernanya ya, saya mohon maaf. Habis perjalanannya panjang ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas perjuangannya. Jadi intinya tuh apa Bu? Maaf ya Bu. Maksudnya saya kan Oh sus ya Bu, sudah. Insya Allah ya, saya coba jawab ya Bu ya.
Ini pikirannya diketahui. Enggak boleh kemana-mana pikirannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya Bu ya. Anak itu berpikirnya sesuai dengan dunia anak-anak. Kadang-kadang kita memahami anak tapi dengan cara berpikir kita. Tuh, satu. Dan memang anak-anak dunia zaman sekarang itu dunia yang dimudahkan ujiannya lewat teknologi. Jadi pendekatannya harus bagus. Saran saya nih ya, bagi saya sendiri yang juga dititipi anak, melihat kejadian seperti ini yang pertama kali harus dilakukan adalah tobat orang tuanya. Jangan-jangan karena kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kurang begitu perhatian, kurang begitu mengawasi, artinya kurang amanah terhadap titipan Allah ini. Jangan serta-merta menyalahkan anak. Karena kalau menyalahkan anak, kita biasanya tidak punya kemampuan tobat. Kalau kita sudah fokusnya menyalahkan orang lain, satu yang tertutup itu adalah kemampuan kita untuk tobat. Karena kita sudah merasa aman menyalahkan orang lain. Jadi kalau ibu lihat anak main game terus-terusan, ibu harus istighfar dan pelan. Jangan astagfirullahaladzim main game terus. Itu bukan istighfar, ya itu emosi. Astagfirullah, ya Allah, ini salah saya yang kurang perhatian, kurang sungguh-sungguh, astagfirullah. Lebih kuat tobat dan doa dibanding marah. Kemudian bicara baik-baik dengan anak, dibuat aturannya. Anak harus paham baik buruknya kalau main game kelamaan. Jadi kalau marah tidak cukup, sangat tidak efektif. Itu tuh marah tuh boleh kalau memang itu sudah disepakati pelanggarannya. Tapi kalau belum jelas aturannya, belum ditegakkan, maka marah tuh hanya membuat orang salah mempersepsikan. Ya Bu, jadi ibu dengan bapak tobat, ajak anak ngobrol baik buruknya, ajak anak punya kesibukan lain yang menyenangkan. Dan ibu jangan ngasih contoh, jangan begini. Kalian jangan main HP aja ya. Ibu tidak suka. Sebentar, ini ada balasan buat grup teman-teman ibu. Kalau anak lihat ibu pegang HP terus, nah bisa jadi itu pun salah satu penyebabnya. Evaluasi diri ya Bu, dan doa. Kalau anak gak masuk pesantren, bukan berarti yang terburuk, tetapi boleh jadi juga satu teguran dari Allah. Mungkin ibu belum serius, ya kan Allah tahu. Dan memesantrenkan anak tuh bukan seperti masukin anak ke bengkel. Awas kamu kalau nakal dipesantrenin loh. Kami dunia pesantren tersinggung hadirin. Terima kasih hadirin, ini saya mohon maaf ya. Semua gurau saya ini pasti dicatat oleh Allah. Makanya kalau sudah lupa ke Allah, kecenderungan kata-kata jadi berlebihan, sia-sia, maka tutuplah dengan doa. Khusus kalau sudah ngobrol itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin sekalian, mari sejenak kita tundukkan hati. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang luput. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah menyaksikan sekecil apapun kebaikan. Allah juga melihat setiap kali kita berbuat maksiat. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allah tahu setiap lirikan mata, setiap mata yang berzina. Allah tahu setiap pikiran kita yang kotor. Allah mendengar setiap kebohongan kita. Allah tahu setiap gibah yang keluar dari mulut kita. Allah menyaksikan kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah beri. Dan Allah juga tahu nikmat pemberian Allah yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Allah tahu kebusukan hati kita, kebencian, kedengkian. Allah tahu ujub dan takaburnya yang tersembunyi di hati. Tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali Allah yang maha baik menyaksikannya. Tapi Allah masih menutup-nutupi semua kebusukan kita ini. Sehingga orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu keburukan kita yang sesungguhnya. Allah tutup-tutupi, bahkan Allah bimbing agar kita bisa bertobat. Andai pun kita berbuat kebaikan sekecil apapun, dijadikan penggugur dosa. Nikmat mana lagi yang akan didustakan, hadirin? Kita datang dengan limpahan dosa, Allah sambut dengan ampunan tiada bertepi.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Syahid, Duha yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha tahu segala-galanya, ampuni kami ya Allah. Wahai yang maha pengampun, ampuni sebusuk apapun, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah, hapuskan sehina apapun aib-aib. Bantu tenangkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai Allah yang maha baik, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami khusyunya sholat. Ya Allah, jadikan hati kami menjadi hati yang tidak pernah berpaling darimu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rabb, karuniakan kepada kami hati yang selalu merasa ditemani oleh-Mu. Hati yang tidak pernah bersandar selain hanya berharap padamu. Hati yang tidak takut selain takut jauh darimu. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan ketenangan bagi saudara kami yang sedang gelisah. Karuniakan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan ya Rozak. Wahai Allah, lepaskan kami dari lilitan hutang piutang. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal, yang berkah, yang membuat kami dekat denganmu. Ya Rabb, karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman kami. Pendamping yang bisa menguatkan amal soleh kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama yang Kau jadikan jalan hidayah dan taufik bagi kami. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Jadikan ilmunya mengalirkan pahala tiada terputus. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama hidup ini. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kepada kami jalan keluar dari masalah
jalan keluar yang penuh barokah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya ya Allah. Di Palestina, di Cina, di bumi manapun. Engkau pasti menyaksikan segalanya. Lindungi ya Allah, kuatkan imannya. Terima semua pengorbanan perjuangannya. Jadikan sakitnya penggugur dosa. Jadikan wafatnya jadi syuhada. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabb, berkahi negeri kami ini. Bimbing para pemimpin kami agar menjadi orang yang takut padamu. Yang adil, yang amanah, yang jujur. Yang dapat membimbing umat di jalanmu. Lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan umat ini darimu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Rabbana, Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa danban maghfur, wa amalan salihan makbul. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji, hajah mabrur, mabrura. Ya Rabb, jika ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi masjid ini ya Allah. Berkahi siapapun yang memakmurkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, mari kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.